Kalau nggak ada jantung bokap lu gimana? Masuknya ke situ. Penyakit. Lu mau obat nggak? Oh. Gue bermanfaat. Ketemu lagi di Biar Baper, obrolan liar, banyak perspektif yang akan membahas banyak hal yang suka-suka kami aja. Terima kasih teman-teman yang masih menonton sampai episode ini. Mudah-mudahan bawa manfaat, enggak juga nggak apa-apa. Hari ini kita mau bahas pandemi buat kita, karena semuanya kita ngalamin pandemi ya. Jadi kan 2020 ya. 2020. Sebenarnya sudah lama di Wuhan ya. 2019. Mungkin November aku lupa sudah ada bibit-bibit. Sudah ada berita-berita itu sebenarnya, tapi karena belum masuk Indonesia. Tapi Presiden Jokowi atau mewakili pemerintah secara resmi menyatakan di 20 Maret kalau gue nggak salah ya, sekitar 20-an Maret lah pertama kali kan yang terinfeksi dari orang Depok. Ditekankan Depok ya. Benar faktanya begitu gitu, orang Depok ya. Dari situlah kita resmi menyatakan pandemi dan kemudian PSBB seterusnya. Jadi kita semua ngalamin. Nah, kali ini kita akan ngobrolin gimana pandemi ini sebenarnya buat kita. Tapi pertanyaannya, udah pernah kena belum? Gue udah pernah COVID 1 kali. Pas Delta. Ya. 2021. Saya sampai saat ini ya. Lu selama ngetes sih belum pernah positif. Oke. Belum pernah positif. Belum pernah dinyatakan secara resmi ya, Iya. itu ya. Secara resmi dinyatakan baik melalui, kalau dulu tuh serologi, ambil darah. Kemudian ada PCR yang duluan populer ya, baru antigen. Iya. Kan? Belum pernah ya? Belum pernah sama sekali. WHO kalau pengen bedah badannya Ardi siap Siapa kami tahu serangan. Ada di dalam badannya yang luar biasa. Kita siap ngembangin badannya. Enggak dong. Enggak dong. Demi umat manusia nih. Aduh, apa nih? Iya, For the sake of humankind. ya udah. kan lu gak bertumbuh lagi. Iya. 30 Udah usang. Udah pakai hewan aja, pakai hewan aja, yang tesnya pakai hewan aja. Kan binatang juga kena. Iya. Binatang juga kena COVID. Iya. Ya enggak apa-apa. Iya. Tapi lu belum pernah secara resmi ya dinyatakan. Belum pernah secara resmi sih. Tapi sekeluarga lagi keluarga lingkungan terdekat Banyak. Orang rumah lu pernah? Enggak ada yang pernah ngetes positif. Oh. Tapi tes maksud gue pernah. Ngetes iya, tapi enggak positif. Berarti bagus nih. Kalau lu di rumah lu ada yang kena bang? Ada pernah kena? Belum, bokap nyokap belum. Tapi pernah tes. Pernah waktu mau ke, tapi kan 2020 ya, terakhir mereka ke Desember itu waktu bapak tua gue meninggal. Abangnya bokap meninggal. Karena COVID. Kan mereka pulang kampung karena sakit Oh, meninggalnya. sakit. Tapi karena protokolnya harus COVID. Tapi saat itu kan memang nggak terlalu gimana kalau di daerah ya. Gitu, kata bokap gue sih. Jadi mereka tes serologi. Enggak nih. Sekarang sih ya sejak itu nggak pernah lagi tes. Tapi kan memang nggak tahu ya, orang-orang tua ini kayaknya punya daya tahan yang jauh lebih baik gitu. Mungkin karena makanan mereka dari dulu dan hidup mereka dari dulu nggak neko-neko, jadi ya udahlah, dan mereka tipikal orang yang jarang batuk, jarang pilek gitu. Karena dan lagian sudah berapa tahun terakhir mereka udah jaga makan. Jadi kayaknya berpengaruh itu terhadap mereka gitu, jaga makanan. Bukan jaga makanan sih. Udah ada beberapa yang nggak dimakan gitu karena ada gula dan segala macam itu dijaga lah, dijaga sih. Komplikasi. Komplikasi. Enggak minum boba gitu kan. Ya, enggak. Itu aja. KFC aja nggak makan. Iya. Kenapa gue sebut merek ya? Kata kami mencari sponsor. KFC. Kenapa gue pertembal ya goblok. Gue kena juga loh. Waktu Delta juga. Kita hampir bareng. Iya, lu sama gue. Lu duluan apa gue duluan ya? Gue duluan dong. Oh iya, lu duluan. Piala Eropa. Iya. Kita Discordan tuh Jadi kita Discord malam-malam karena nggak ada kerjaan. Jadi waktu itu kondisinya adalah gue belum ngomong banget ya sebenarnya. Gue kena dulu. Iya. Kita pasti Discordan ngobrolin pertandingannya sambil nonton bola. Baru kemudian gue cerita main gue COVID lagi sebenarnya. Gitu. Habis itu gue kena. Jadi masih di Piala Eropa ya? Masih Piala Eropa. Oh iya, Dik. Itu kalau gue ada kehilangan anggota keluarga. Kalau gue gue ada kedukaan. Iya, om gue meninggal kena COVID. Nah, habis itu ke pemakaman bokap gue pergi karena adik kandung. Iyalah. Udah bisa dimaklumi. Ya kan.
Ya pas bokap gue berangkat tuh gue udah was-was. Gue beli home antigen gitu dari temen gue. Dia pulang, terus dia mulai gejala tuh. Terus gue enggak nih, dia nggak gejala. Tapi gue ngasih jeda 2 hari kalau nggak salah. Baru gue tes antigen. Keluar positif. Langsung itu tuh. Semua berangkat tes. Enggak, jadi gue ngurusin bokap gue. Gue nonton bola sama lu. Gue pulang nonton bola lagi. Abis pokoknya bokap gue masuk rumah sakit. Dirawat di rumah sakit. Ntar dulu gue potong ceritanya. Gue curiga saat dia mulai, lu gejalanya kemarin gimana ya? Orang kalau mulai tanya detil, kayaknya sih ada sesuatu. Karena kan biasanya lu nggak terlalu inilah gitu. Orang mulai tanya, kenapa Hen? Itu pertanyaan gue. Jadi pas bokap gue positif, gue tahu antigen tuh pagi, siang sampai sore tuh gue di rumah sakit ngurusin dia tes semua, tapi nggak dapat kamar. Besok ya baru dapat kamar. Nah pas dapat kamarnya tuh malam. Nah lagi nungguin kendaraan, gue nggak enak badan ya, gue greges. Gue bilang udah urusin bokap gue dulu. Paginya gue berasa anjing badan gue buat langsung PCR home ini satu rumah. Gue yang positif, udah panjang dah tuh. Dan delta lama ya, gue 3 minggu deh kayaknya baru negatif. Sama, tapi kan sebetulnya kan sebenarnya kan secara keilmuan yang gue baca bahwa sebenarnya tidak menularkan sampai titik tertentu sudah tidak menularkan, tapi virusnya masih ada. Jadi yang terdeteksi itu adalah bangkai virus kemungkinan. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya, nggak pernah tahu. Tapi ada cerita yang menarik saat dia COVID. Jadi gue COVID, gue dikirimin sama teman kita obat-obatan herbal gitu. Bagus nih gitu. Gua rebus lah itu. Jadi obat-obatan herbal itu satu tempat gitu, direbusnya mesti lama. Karena gue cuma punya panci Indomie, nggak berhasil gue merebus lama karena air habis terus gitu. Jadi gue tambahin sampai akhirnya dituang, pahit banget rasanya. Gitu. Itu banyak lah dia, ada tiram, ada apa macam-macam lah di situ gitu. Pahit banget. Cuma gue merasa nggak banyak efeknya nih kayaknya nih. Nah begitu dia COVID, Hen, lu mau obat nggak? Mau? Gue kirim. Ada nggak tahu manfaatnya atau enggak? Nggak, sebenarnya sih kayaknya itu banyak untuk vitalitas tubuh lah, kesehatan apa dan lain-lain. Cepet. Tapi kan untuk COVID-nya sendiri nggak berpengaruh ya. Gitu. Ya udahlah ya gitu. Jadi gue terus di komen, lu mau obat nggak? Oh. Gue bermanfaat. Pas gue nyampe di gue bilang instruksinya banyak banget. Aduh, gue udah sakit sih. Suruh baca lagi gitu. Tapi gue pakai obat yang lain deh. Yang praktis aja. Yang minum Panadol, paracetamol ya kan. Aduh. Tapi pas ngalamin itu berasa sih, memang berasa. Tapi gini, yang gue rasakan adalah itu jadi terasa berbeda. Padahal mungkin secara gejala, gue tuh gejalanya adalah gue kehilangan indera perasa, kehilangan indera penciuman, terus gue anget badannya, terus sama pusing. Nah entah kenapa waktu itu gue pusing melihat cahaya. Jadi gue terasa sakit banget gitu. Jadi gue rebahan gitu. Menurut gue ya saat itu sebenarnya kalau tidak dalam situasi pandemi COVID-19 mungkin nggak bakal kepikiran yang aneh-aneh ya. Cuma karena situasi COVID, gue ada sempat deg-degan di awal sih apa yang akan terjadi ya besok. Ya, karena memang kalau meningkat gejalanya kan tentu kekhawatiran meningkat juga gitu. Cuma ternyata memang kondisi gejalanya stabil dan malah turun gejalanya. Jadi gue tidak ngalamin pusing lagi, itu yang pertama. Penciuman dan perasa itu, indera penciuman dan indera perasa itu kira-kira 4 hari lah gitu. 4 hari 5 hari sembuh. Cuma memang rasanya kalau makan, itu yang selalu gue cerita ya. Sama kayaknya pengalamannya. Makan apa-apa itu kayak makan kentang direbus di mashed potato gitu, di benyek gitu, kentang. Nggak dikasih garam, nggak dikasih apapun. Jadi udah masuk aja ke mulut. Dan semua minuman terasa kayak air putih aja. Gitu, berasa gue sih gitu. Lu pernah ngerasain itu? Belum sih. Belum sih. Belum sih. Lu makan kayaknya masih lap-lap, nasi padang masih bisa gue waktu itu pesen. Iya, gue jadi yang lucu adalah gue dikirimin banyak dari teman-teman gue makanan kan, teman-teman kantor kan. Lo nih buat makanan. Sampai gue bilang stop. Bukan, rasanya sama aja.
mau seenak apa lu kirim, semua rasanya sama. Nanti aja begitu gue sembuh. Tapi begitu sembuh kan gak dikirim. Nggak, thank you teman-teman gue, thank you. Tapi itu gue stop sampai gue bilang nggak ada. Dan yang paling berasa adalah rokok. Kan gue perokok gitu ya, jadi terasa banget. Tapi sih memang menurut gue udah kayak demam biasa gitu. Demam kan nggak enak merokoknya. Itu sih. Jadi tapi tidak jadi karena juga dulu banyak pengalaman dari teman-teman kantor, dari saudara dan lain, dari teman-teman kuliah alumni juga dulu gitu kan. Ketakutan gue sih tidak sebesar di awal-awal 2020 sih. Ya. Itu pas kena Covid, karena juga mungkin udah generasi Delta ya. Kalau mungkin lu masih AB gitu, AB apa sih? Apa beta apalah. Iya. Mungkin masih ini dan Covid ori. Iya, Covid ori. Dan gue ingat gue udah vaksin pertama. Jadi gue kejadiannya itu di vaksin, di antara 2 vaksin kejadian. Persis sama gue juga. Gue vaksin pertama baru kena. Iya. Ya apa akhirnya gitu kan. Tapi kalau gue liat ya, gue ngeliat bokap gue, kan dia masuk rumah sakit tuh sekitar sama lah kayak gue 3 minggu tuh. Ya. Pas dia keluar rumah sakit kan gue yang jemput. Wah itu badannya abis kan, kayak nggak terlihat bugar, nggak fit gitu, bener kayak abis, kayak kurus banget. Padahal sebelum masuk kayak masih baik-baik aja gitu. Karena bukan ada jantung, ada. Ya, pasti ada lah Hen. Kalau nggak ada jantung bukan lu gitu. Masuknya ke situ. Penyakit. Gimana? Bokap gua ada jantung, ada limpa. Kayaknya normal sih ada. Babat. Nggak ada dong. Maksudnya sakit jantung. Sakit jantung dia. Jangan ada. Dia kan pakai pacemaker tuh. Dia pakai pacemaker. Pemicu jantung. Oh, pemicu. Itu untuk menjaga dia supaya jangan saat berhenti. Atau gimana? Jantungnya sudah tidak menghasilkan listrik yang dibutuhkan. Tidak cukup. Tidak cukup. Jadi dibantu. Oke. Jadi untuk meningkatkan. Iya, meningkatkan. Gue pikir untuk menjaga. Kan enggak ya. Enggak. Jadi makanya kalau waktu dia pokoknya kurang lebih sebelum dia pakai sampai pacemaker tuh jantungnya udah enggak menghasilkan listrik yang cukup untuk badannya bekerja. Makanya dia kayak sempat biru gitu, dingin mulu badannya. Nah, makanya dikasih pacemaker. Tapi lucu ya, bukan lucu, sorry. Yeah. Menarik ya. Jantung dan listrik gitu. Iya kan? Ada fungsi listrik, berarti ada listrik dan menghasilkan panas. Jadi bener ya teori ilmu pengetahuan itu. Iya. Nah, itulah kalau gue merasanya gue berasa langsung karena om gue meninggal. Deket banget itu. Deket banget kan. Pertama. Dan gue sempet tinggal sebelum Covid kan gue tinggal bareng sama om gue tuh di Tebet. Nah makanya gue kayak abis itu buka kena ya deg-degan juga lah, keluarga panik. Dan karena orang yang lebih tua dari kita ya. Iya. Kan secara pemulihan lama. Iya banget. Iya kita ini. Terus kayak ya di satu sisi ada deg-degan ya. Tapi apa sih lu pernah nonton itu sih apa? Lihat meme di Instagram kayak faith in humanity udah balik lagi gitu. Kemanusiaan lu balik lagi. Dan gue merasa saat itu nggak ya kayak kita saling membantu aja. Gue berasa kayak banyak orang yang caring, banyak yang walaupun kondisinya lagi susah atau semuanya kayak saling ngebantu, ada yang ngirim, ada yang saling kirim, ngasih info. Apapun itulah semua kayak dia benar gak benar pokoknya nge-share dulu lah. Nge-share dulu. Ya kayak ayo vitamin D ini terus dikirim-kirimin. Ya walaupun tepat atau enggak, tapi gue berasa wah ini kita saling membantu ya. Gue berasa ada dalam krisis itu kita bareng ya ternyata gitu. Iya. Menariknya kan memang menurut gua ya tanpa dengan segala rasa hormat kepada yang berpulang ataupun mengalami kedukaan selama Covid ya. Gue pribadi di link circle gua sih hampir nggak ada yang membuat gua mengalami kedukaan gitu. Ya puji Tuhan, tapi ya mengalir kan tanpa kurang rasa hormat. Tapi ada sisi lainnya Covid pandemi yang mungkin seperti yang lu bilang tadi ya. Ditambah memang kan secara pekerjaan kantor agak turun ya, pasti semua juga turun karena semua orang kebingungan harus ngapain sebelum bicara mengerjakan pekerjaan kantor atau kantor ini harus beroperasi seperti apa kan harus tahu dulu nih pandemi ini barang apa kan gitu ya. Jadi kayaknya semua ngalamin itu, begitu udah mulai stabil baru kemudian kantor juga beroperasi dengan lebih baik. Dan kita juga banyak kan WFH apalagi pada zaman PSBB ya waktu itu ya, PPKM, PSBB dan seterusnya. Sisi lainnya nggak mau bilang sisi positif nggak nyaman banget, tapi sisi lainnya dari pandemi ini kayak yang bilang tadi ya, meningkatkan
awareness kita sama teman saudara gitu, sehat-sehat aja nggak sih gitu. Iya. Kita jadi lebih menanyakan kabar atau saling memantau kalau gue bilang. Walaupun memang gue pribadi merasa sih ada titik-titik tertentu, kalaupun misalnya terjadi sesuatu sama teman atau saudara, nggak bisa bantu banyak juga sebenarnya gitu, karena mau keluar rumah juga susah, Mau mau ngapa-ngapain ngapain juga susah gitu. gitu ya waktu itu. Jadi memang ya itu lah, tapi humanity-nya mungkin di situ ya salah satunya gitu. Ditambah kalau gue sih itu men-slow down, nggak tahu ya buat gue pribadi, pandemi itu men-slow down atau menurunkan tempo hidup gue gitu. Iya. Nggak tahu kenapa, ada sisi baiknya ya, lebih banyak waktu lah, karena itu mengurangi banget frekuensi gue nongkrong. Kalau kerja kan tetap jalan saat itu dengan WFH dan online-nya, tapi nongkrongnya jadi berkurang, minimal di perjalanan pulang pergi. Iya. Nongkrong. Iya. Nongkrong waktu itu kita sempat juga ya beberapa kali online. Iya. Tapi kan kadang yang buang waktu itu kan perjalanan pulang dan perginya gitu. Jadi ya itu menurut gue membantu juga, dan itu menyadarkan juga bahwa buat gue ya ternyata memang nongkrong berjam-jam juga kadang nggak efektif juga sih kelihatannya gitu kalau nggak ada manfaatnya, dan menghemat biaya sebenarnya kalau gue sih. Biaya kehidupan gue nyaris terbatas karena nggak banyak mencari hiburan dan seterusnya gitu-gitu kan. Ngandelin itu buat gue sih yang gue alami. Iya, gue gak ngalamin banyak sih. Maksudnya pengalaman-pengalaman kayak kalian yang pada kena terus ngerasain gimana sih orang-orang pada ngirim ini itu, terus ini gimana. Gue kebetulan saya tidak merasakan ya. Lu mau ngirim apa lu? Kacau. Gue nggak ngirim ke lu kebetulan. Gue nggak ngirim ke kalian memang kebetulan waktu itu ya. Dia mau ngirim men, tapi gue udah ngirim duluan obat. Obat herbal. Kayaknya lebih berguna itu deh. Memang masih back to nature katanya. Iya. Gue gak ngalamin itu, tapi yang gue alamin tuh kayak semua jadi serba terbatas. Sekalipun kayak bisa dibilang untungnya keluarga gue waktu itu semua sehat ya, termasuk gue. Cuma kita kayak gue mau ke tempat kakak gue pun gak sulit gitu. Iya. Karena dia masih punya bayi waktu itu. Jadi kita takut mau ke sana, dan dia pun takut mau main ke rumah waktu itu kan. Semua masih ada jaga masing-masing. PS kantor turun, segala rencana di tahun 2020 itu kayak pengen jalan-jalan, pengen sini, cancel semua. Terus yang paling berasa itu nongkrong, yang kayak bisa tiap minggu nongkrong, tiap minggu bisa kemana tiap minggu, gitu. Tiap 3 hari sekali kali. Tiap minggu. Sejak kapan? Iya. Tampo Mas. Mas kemana? Iya. Semua tuh nggak akhirnya berhenti kan. Ada semuanya. beberapa bulan pasti nggak ada sama sekali ya. Nggak ada sama 2 sekali. bulan, 3 bulan paling nggak tuh di 2020 ya. Iya, bener-bener stop semuanya. Terus nggak bisa nikmatin makanan-makanan yang biasa. Kayak gue doyan makan ramen dan kayak bisa sebulan bisa 2 kali gitu. Iya. Nggak bisa. Dan yang paling nyebelin ada sekali bisa nongkrong, terus ada satu temen yang sebenarnya kenal cuma nggak ngaku. Oh iya. Itu bisa ditekan semua orang. Jadi pernah waktu itu kejadiannya adalah udah mulai longgar. Ya, udah mulai boleh. Udah mulai longgar. Gue makan waktu itu sama 2 orang temen gue. Jadi kita bertiga lagi makan. Tiba-tiba gue dapat telepon dari atasan gue. Telepon, kenapa nih tumben jam 8 tuh? Apakah ada kerjaan? Serius banget temen ini kan. Lagi ya, halo kenapa? Jadi kejadiannya adalah siang itu ada teman kantor gue yang dari kantor lain datang ke situ, datang ke kantor dan buat kerja gitu. Nah, bener dong, tujuannya bener dong. Iya, karena ada project yang emang gue sama dia masih kerjain waktu itu. Dia kerja, dia balik, dan ternyata dia positif. Positif hasilnya. H-1 itu lagi habis tes, baru hasilnya keluar pas ya jam-jam itu H+1 ya. H+1 baru keluar hasilnya. Kena, gue ditelepon. Lu cari rumah sakit bla 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 bla. Suruh tes malam itu juga. Gue bilang jam segini rumah sakit di daerah rumah gue udah nggak bisa lagi. Kalau mau besok pagi. Oh ya udah besok pagi deh. Itu gue agak ngejauh dari itu. Gue balik, gue lagi makan.
Terus gue bilang, kontak erat nih. teman kan gue kontak erat nih. Yang 2 orang langsung anjing gue pakai masker lah, akhirnya gue lagi makan. Gue lagi makan. Ya tapi lu bangke. ya tetap salah lu nih. Harusnya lu makan dulu kelar, baru lu cerita. Iya, by the way, lu kontak erat. By the way, Satu titik yang ini tuh kita nggak bisa kontrol apa-apa lagi udah. Itu tuh berasa kayak ya lu sendiri aja nggak bisa kontrol diri lu gitu Iya. ketika lu kena.